Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7 subtema 2 pembelajaran 4 terdiri dari IPS, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran kali ini yang kita bahas yaitu setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak hebat, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, diketuai Insinyur Soekarno dan Wakil Ketuanya DRS Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Kepanjangan PPKI dan BPUPKI. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo membaca. Proses pembentukan NKRI ini terdiri dari 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan, 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia, 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Itu tadi adalah tahapan-tahapan dalam proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. C. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. A. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. B. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia.
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional Indonesia atau yang disebut dengan KNI dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau yang disebut dengan BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Kenil Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau yang disebut TKR. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 atau sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Proses pembentukan NKRI. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah tugas PPKI? Tugas PPKI yaitu melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Apa hasil sidang PPKI pertama? Hasilnya yaitu penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, tugas Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan pembentukan KNI? Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pertanyaan keempat, kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Pertanyaan kelima, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. 1. Provinsi Sumatera, 2. Provinsi Jawa Barat, 3. Provinsi Jawa Tengah, 4. Provinsi Jawa Timur, 5. Provinsi Sunda Kecil, 6. Provinsi Maluku, 7. Provinsi Sulawesi, 8. Provinsi Kalimantan. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang kita akan belajar membaca lagi. Bacaan itu berjudul Ahmad Subarjo. Ayo membaca.
Ahmad Subarjo dilahirkan di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembentukan UUD 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Nah, perhatikan gambar di sini. Nah, yang ditunjuk panah ini merupakan Ahmad Subarjo. Di sini adalah Insinyur Soekarno. Di sampingnya ini adalah Drs Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menginjak pada unsur-unsur budaya. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman dan perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur budaya apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu religi atau kepercayaan, kedua mata pencaharian, 3 teknologi dan peralatan, 4 kesenian, 5 pengetahuan, 6 sistem kemasyarakatan, 7 bahasa. Itu tadi adalah unsur-unsur budaya. Yang pertama, religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. 2 mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya yang subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencariannya. Lalu, ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. 3 teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. 4 kesenian. A. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pendalangan atau wayang, dan seni olahraga. B. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. 5 pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Unsur-unsur budaya. Nah, perhatikan di sini anak-anak, di sini ada skema tentang unsur suatu budaya, yaitu yang pertama nama suku. Contohnya yaitu nama suku Jawa Tengah, nama rumah adat Joglo,
Nama pakaian adat, kebaya, jawi jangkep, basahan, dan beskap. Nama senjata tradisional yaitu keris. Nama baju adat, kebaya. Nama tari tradisional yaitu tari gambyong dan tari beksawiren. Tari dan asal daerahnya. Yang pertama di sini perhatikan gambar anak-anak. Di sini ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ini adalah tari topeng kuncaran dari Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ini adalah tari lenso dari Maluku. Kemudian yang keempat di sini ada tari remo dari Jawa Timur. Kemudian di sini yang kelima ada tari gong dari Kalimantan Timur. Tugas kalian di rumah adalah yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini anak-anak ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.